Ini dunia ini milikmu. Tetapi pada saat kamu dianggap oleh Tuhan itu tidak punya kemampuan, maka diberikan batas kemampuan. Maka itulah Allah membatasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah hanya akan memberikan kamu sebatas kemampuan kamu. Maka Allah pun akan mengujimu sebatas kemampuan kamu. Nah inilah, maka pada saat kamu diuji sebatas kemampuan kamu, maka berarti kelulusannya pun ya ala kadarnya. Nah inilah orang menghindar dari ujian. Harusnya ujian makin berat. Maka kalau para aulia, ya Allah berikan ujian yang lebih berat lagi. Nah itu, ini malah pengen menghindar dari ujian. Ayo pahami tentang hubungan abid wal ma'bud, makhluk dan khalik. Nah disinilah, dan intinya adalah pada saat kita berbuat syirik, maka disitulah kita menjadi musuh Allah. Padahal Allah, nah disinilah konsep Allah. Kenapa syirik itu? Dan disinilah antara la ilaha illallah itu nabi isbat. Kenapa miftahul jannah itu la ilaha illallah? Adalah karena tadi, kalau kamu yang tidak ada, aku yang ada. Kalau kamu yang wujud, aku tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, aku yang buta. Kalau kamu yang mendengar, aku yang tuli. Begitu maknanya. Nah, itulah kenapa sifat salbiyah adalah untuk menjaga jangan sampai ada sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Tapi makhluk nggak paham-paham. Ya wujud, ya otomatis Allah Adam. Pada saat dia merasa, maka dan orang berdoa. Doa itu meminta, ya berarti mintanya kepada Tuhan yang mana? Orang dianya ada, berarti kepada Tuhan yang tidak ada. Ini terus menyembahnya kepada Tuhan yang mana? Dia sholat pada Tuhan yang tidak ada, karena dia yang sholat. Kan konsepnya sudah begitu. Kamu ada, gua nggak ada. Kamu wujud, gua Adam. Kamu yang punya basor, gua yang buta. Kamu yang punya sama, gua yang tuli. Kamu yang berkalam, gua yang bisu. Kamu yang kaya, gue yang miskin tuh. Tuhannya sekarang oleh orang Islam dibikin miskin. Inilah akhirnya muncullah orang-orang, sekelompok orang yang bela Allah. Ya pantas kalau begitu Allah itu harus dibela. Pantas Allah itu adalah Islam harus dibela. Karena memang Islam sudah kehilangan Tuhan. Tadi Tuhannya sudah pensiun. Tuhannya sudah Adam. Tuhannya sudah lemah. Tuhannya sudah tidak berdaya. Siapa yang tidak membuat dia tidak berdaya? Anggapan kita pada Tuhan itu sendiri. Maka inilah yang harus dirubah paradigmanya. Kenapa dari awal pun yang diajarkan itu ilmu tauhidlah yang diajarkan kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Syariatnya sama semuanya. Adapun cara mentuhankannya, mansakannya berbeda. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama, sahabat. Pahami ya. Maka itulah kenapa di dalam sholat dibagilah, ada sholat maktubah, ada sholat hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Ada tadi sebagai Nabi bersabda la sholata illa bihuduril qalbi. Hudur, hadir. Maka tadi ya dalam hadis Nabi disampaikan tentang inna fi jasadi Ibnu Adam lamud gotan faida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia Bani Adam ada segumpal daging, bila ia baik, baiklah sekujur badannya, dan bila buruk, buruklah sekujur badannya. Itulah yang disebut dengan hati atau kolbu, yang Abah bilang jantung sebetulnya di situ. Jantung. Jadi disitulah di rumah Allah. Kamu nafikan dia atau kamu adakan kamu. Hanya itu saja. Kamu ada atau dia yang ada. Itu saja di rumah itu. Makanya orang yang pada saat dia takhalli, dia mencabut keberadaan dirinya. Tadi sifat-sifat tadi syiriknya. Maka dia akan masuk pada tahalli. Tahalli, masuklah sifat-sifat dia mulai pada dirimu. Sebelum sifat dia muncul pada diri kita, dia tidak akan tajalli. Dan tadi orang yang sudah membersihkan, maka tadi di dalam kiblat ada kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat rasa. Jasad menghadap Ka'bah. Maka tadi awalli wajhaka syatrul masjidil haram.
Kamu hanya disuruh menghadapkan. Itu bukan kiblat, arah buat badanmu. Wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tapi kiblat yang untuk hatimu bukan lagi Masjidil Haram. Tadi qalbul mukmin baitullah, nah sudah berpindah dari jasadmu yang menghadap sana, sekarang pindah ke hatimu. Masuk lagi kepada kiblat rasa. Berarti sudah Rasulullah rasa, Rasul Allah. Berarti kiblatnya adalah ruhmu Muhammad. Masuk lagi ke dalam adalah kiblat syir. Allah lah sebenar-benarnya kiblat itu ternyata. Maka kalau kamu sudah menghadap kiblat yang sebenarnya kiblat, walillahil masyriq wal maghrib ba'ina matuallu sama wajhullah. Maka engkau hadapkan kemanapun. Maka Nabi membolehkan sholat di perahu, sholat di atas punggung binatang. Yang penting arah, habis itu muter aja boleh. Karena kemanapun kamu hadapkan, sebetulnya kamu hanya menatap wajah Allah. Sebenarnya. Maka dulu kenapa ada kiblatain, ada dua kiblat. Itu sebenarnya hanya pelajaran dari Allah. Sebenarnya yang sebenarnya kiblat kemanapun kamu, maka itulah kenapa Ka'bah itu di tengah-tengah. Dari sana kiblat, dari kiri kiblat, dari belah kanan kiblat, dari sini kiblat. Dan kiblat itu seluruh penjuru seolah-olah Ka'bah itu titik. Dan itulah Allah sesungguhnya. Ini malah hanya syariatnya saja, muncullah syirik dan tadi semua. Ya. Jadi inilah ya saya sahabat bahwa kenapa maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, abdi atini bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Maka kata Allah, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik untukmu. Ya Allah berikan umur yang panjang, emang umur panjang itu baik. Ya Allah berikan sehat, emang sehat itu baik. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, sama rezeki banyak itu baik. Nah disinilah kita ini suka mengatur-ngatur. Hatimu ingin rezeki banyak, ingin umur panjang. Padahal disinilah Allah ajarkan kepada kita. Memang alam dunia ini adalah, maka kata baginda Nabi, ad-dunya siddul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maka inilah yang harus dipahami. Mari kita benarkan, luruskan itikadnya, maka dan kita maka dikatakanlah la tatakallaf ma kupita wala tudayyi mastukfita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dicukupi, jangan menyia-nyiakan apa yang telah diamanatkan. Nah, itu saja. Jadi kalau gitu kita ini banyak kerja gerak yang salah itikad. Maka sholatnya diancam, saumnya diancam. Nah kata Nabi, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Banyak orang iftar tapi saum. Banyak orang haji bolak-balik tapi nggak haji. Nabi udah ada hadisnya itu. Dan hari ini Abah menyaksikan itu semua. Ya. Menyaksikan hanyalah dagelan-dagelan orang-orang yang tidak mengerti. Masjid terus dibangun di mana-mana. Perpecahan dengan masjid makin banyak. Tadi semua masjid dijadikan alat pertarik. Itulah Allah sudah ingatkan tentang masjid ad-diror. Masjid tempat perpecahan. Dan hari inilah terjadi masjid ad-diror. Tadi semua karena manusia sudah tidak ngerti mana. Innama ya'muru masjid Allah. Di mana masjid Allah itu? Tadi, maka tadi ya sahabat, jadi intinya bahwa mari kita luruskan. Ayo kita ini tentang belajar. Hidup ini tentang belajar. Maka itulah kata Abah, jangan menafikan hukum Allah. Seperti reinkarnasi. Reinkarnasi itu hukum Allah. Karena kamu belum bisa pulang pada Allah, belum pantas. Itu. Jadi kita ini dalam hidup ini sedang memantaskan diri supaya kita asalnya suci dan kembali suci. Itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu dilahirkan dalam keadaan suci. Bahkan kata hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi kemudian yang menjadikan Nasrani, Majusi adalah orang tuanya, lingkungannya. Tadi semua ya. Maka sekarang terutama orang Islam. Kenapa kata Abah? Abah keliling Belgia. Ini semua. Spanyol, semua Eropa, Paris dan lain sebagainya. Islam mereka itu Islam. Sahabat, Abah naik taksi dari Charles de Gaulle, bandara di Prancis, kepada sebuah daerah yang namanya juga Charles de Gaulle. Pada saat dia tahu Abah seorang Muslim, itu supir taksi seorang Muslim, dia tidak mau dibayar. Dia bilang,
We are brother. You are my brother. Welcome to my country. Anything you need, just tell me. Call me anytime you need the car. Coba. Dan saya itu berkali-kali. Pada saat Abah juga ingin naik kereta dari Gare du Nord. Gare du Nord itu adalah stasiun besar di Prancis. Kita mau ke Belgia, silahkan. Mau ke Luxembourg, silahkan. Mau ke Inggris, silahkan. Dari Gare du Nord. Dan Abah sering naik taksi. Dan sama saja. Dia tidak mau dibayar. You are my brother. Coba. Kamu coba sholat nanti. Kalau pergi ke suatu saat ke Spanyol atau kemanapun. Klik mosque. Kamu pergilah ke salah satu masjid. Coba rasakan suasana Islam yang Islam. Mereka menyambutmu dengan bahagia. Mereka menyiapkan makanan untukmu. Mereka begitu rindu dengan kamu. Pegang tangan kamu. Ini Islam Indonesia saling bunuh. Tadi saling musuhan, saling jelekan, saling caci, saling maki. Coba, inilah tadi semua. Inilah, wahai Sabdo Palon, memang waktunya kau kembali. Tadi semua karena memang manusia udah nggak berbudi. Tadi semua udah lupa pada Tuhannya sendiri. Agama hanya dijadikan alat politik, agama hanya dijadikan alat ritual, tapi tidak ada spiritualnya sama sekali. Inilah. Hanya sekelompok manusia yang cari makan menggunakan Allah dan Muhammad. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal Allah. Nyebut-nyebut Muhammad, nggak kenal Muhammad. Akhirnya dia mengobjekkan neraka dan surga. Iming-imingi surga. Takut-takutin neraka. Dia sendiri bingung. Jangan-jangan gua neraka. Inilah yang terjadi hari ini. Dan Abah menyaksikan itu semua. Maka hari ini, maka kata Abah, jangan aneh. Kalau api akan marah, angin akan marah, tanah akan marah. Dan semuanya akan diluluh lantakan. Karena tadi, nggak ada bedanya kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud. Yang tidak pernah sadar diri. Sahabat, maaf ya, bukan Abah menakut-nakuti. Karena itulah, karena kita yang salah. Allah tidak akan begitu. Karena kitalah yang mengundang. Maka itulah surat Ar-Rum Allah sampaikan. Kerusakan di daratan, di lautan. Dan kamu akan merasakan akibat perbuatan dirimu sendiri. Kau yang menggali, kau akan masuk ke dalam lubang. Kau bermain-main dengan api, kau siap-siap terbakar. Kau bermain-main dengan angin, siap-siap puting beliung akan datang padamu. Kau main-main dengan air, siap-siap. Tsunami, banjir bandang akan muncul. Kau main-main dengan tanah, siap-siap kutimbun dengan tanah. Kutimbun dengan bangunan yang disebut dengan majelis musola, jangan aneh. Bangunan yang disebut apapun namanya, pondok pesantren lah, ada lain sebagainya. Coba. Kata Tuhan, ini cuma hanya adalah bodong-bodongan, ini hanya orang cari makan menggunakan julunya alat pendidikan. Inilah semuanya akan kalian tonton nanti semua ya sahabat. Maaf ya, yang ngomong bukan Abah tadi semua ya. Jadi inilah yang dipahami ya, maka marilah kita gabungkan tadi semua. Bagaimana sholat yang sebenarnya sholat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah tadi semua. Karena as-sholat lidzikri, as-sholat ad-du'a tadi semua ya. Dan marilah kita pahami. Makanya makna sholat itu luas tadi semua. Dan sholat yang sebenarnya sholat seharusnya kita ini memang adalah soleh jasadnya, arif ruhnya. Nah itulah dari awal, sholat itu tidak bisa ada sholat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itulah sholat. Sholat syariat adalah tadi, adalah hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah pada tubuh. Maka itulah kenapa diawali dengan takbiratul ihram. Maka di situ. Maka tetapi harus sebelum takbiratul ihram, kamu tidak bisa sholat sebelum kamu mengihram, menutup diri dohirmu, supaya kamu mi'raj, adalah sampai hilang dirimu yang adalah diri batinmu yang bernama Muhammad itu, yang disebut ruhmu itu. Dialah yang sholat karena dia adalah yang ditiupkan Allah pada dirimu, karena yang tahu Allah apa yang datang dari Allah. Bagaimana mungkin kita ini adalah tahu Tuhan yang laisa kamitslihi kecuali dari dirinya lah. Itulah kenapa Tuhan sudah memberikan alat kepada kita, ruh kita itu yang disebut hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Itulah kata Abah juga pada tadi malam. Hakikat diri kita adalah ruh. Pada saat ruh masuk ke dalam tubuh kita disebut dengan jiwa.
Pada saat sudah meliputi seluruh bagian tubuh disebut dengan nyawa. Pada saat dia keluar masuk dia sebut dengan nafas. Pada saat dia punya keyakinan disebut dengan iman. Pada saat dia itu adalah punya keinginan disebut dengan nafsu. Pada saat nafsunya sempurna disebut kesadaran Ibrahim, nafsul kamilah. Pada saat keinginannya adalah pada Musa, maka sesungguhnya dia nafsul mardiyah. Pada saat keinginannya itu nafsunya pada level Harun disebutlah rodiyah. Pada saat adalah keinginannya itu pada Idris disebutlah mutmainnah. Pada Yusuf disebutlah mulhimah. Pada Yahya Isa disebutlah lawamah. Pada Adam disebutlah amarah. Maka siapapun diri kita, jangan teriak-teriak ingin bahagia kalau pada level Adam. Karena level Adam, level iblis. Kesadaran paling bawah. Summa rodadnahu asfala safilin, kita berada di tempat yang rendah. Maka jangan aneh kalau tempat rendah itu diinjak, dihina, dibeolin kucing, dibeolin kambing. Dari semua. Ya, itulah karena kita berada di tempat yang rendah. Dan selalu kita tidak mau, udah makom saya di sini. Ya udah, kalau makom kamu di situ, siap-siap menderita. Tadi semua, ya. Nah, di sinilah yang harus dipahami. Siap-siap susah. Dari semua. Tadi oleh anjing aja dikencingi. Dari semua ya. Tadi injak-injak oleh orang. Maka jangan marah kalau diinjak-injak. Karena memang di bawah. Gitu loh. Nah, maka tadi yang harus dipahami oleh kita. Maka mari kita luruskan. Maka kenapa dalam sholat itu ada takbiratul ihram, dan kita tidak bisa. Haramlah hukumnya sholat sebelum kamu adalah mengihram. Takbir ihram, takbiratul ihram. Ihramlah kamu. Karena najis hukumnya kamu adalah wujud menyembah yang wujud. Kan dari awal kata Abah, siapapun yang merasa wujud, kata Tuhan, gelut jeung aing. Tadi semua. Karena ini kerajaan gua. Tadi. Coba aja kalau ada satu wayang saja merasa dia ada. Pasti itu dibantingin sama dalangnya. Kurang ajar kamu. Kamu itu ada. Kamu itu cukup kamu karyawanku saja. Aku hanya ingin melihat diriku gerak pada tubuhmu. Itu yang disebut fi'il. Aku hanya melihat adalah diriku, adalah hatimu sebagai cerminku. Maka aku jadikan adalah hatimu. Naon tedang di dapur teh. Kayak karesekan teh. Ya. Jadi intinya aku ingin melihat juga sifatku pada ruhmu. Jadi intinya kita ini buat Tuhan bercermin sama kayak kita. Oh, saya ada jerawat, kamu cari cermin tadi semua, ya. Nah, tapi yang dicari itu bukan cermin, yang dilihat wajahmu, gitu loh. Nah, kita ini cermin bagi Tuhan untuk melihat fiilnya, asmanya, sifatnya, dan zatnya tadi semua. Muncullah tugas syariat pada tubuhmu, tugas thariqat pada hatimu, tugas hakikat pada ruhmu, tugas ma'rifat pada sirmu. Ini petantang petenteng, merasa jadi kiai, merasa jadi ulama, mama, buya. Tadi semua. Ya aduh sok tanya genta, jangan bahasa itu. Di akhirat ayo, diadu yang aing bahasanya. Tadi siapapun yang merasa kamu ulama, buya, apapun, akan digenjar kamu itu. Tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong begitu? Karena saya menyaksikan orang-orang yang sudah dari dulu ngaku ulama. Ternyata hari ini atrok-atrokan, gak bisa pulang. Tadi ini yang ngomong. Tadi semua. Fakta. Bukan lagi katanya. Karena kenyataannya. Itulah kenapa Abah sampai berani. Kalau di kuburan itu disiksa, kasih ke saya semua. Karena saya ngerti. Coba, adakah di antara kalian yang disebut buya atau mama berani menjamin siksa kubur yang kamu anggap di kuburan tanah itu? Coba. Kenapa? Karena saya ngerti. Dan bisa menyaksikan. Bahkan bisa nanya sama dia. Apa yang terjadi dengan dirimu? Hei, keledai yang gak ganong kitab. Kamu merasa kiai, merasa ajengan. Baru bisa kayak begitu aja. Dari mana patokannya? Belajar. Johar Maknun. Terhalang Allah oleh Johar Maknun. Belajar Alpiyah. Terhalang Allah oleh Alpiyah. Belajar Tijan, Allah terhalang oleh Tijan. Coba. Inilah yang terjadi hari ini. Ya.
Inilah kerusakan yang sudah terjadi. Maka jangan aneh ya hari ini sahabat semua di seluruh Indonesia. Ini kita akan ada pada masa fase ujian. Karena kitalah yang mengundangnya semuanya. Tadi semua ya. Jadi itulah kenapa kita harus di dalam rukun takbir itu adalah. Di dalam takbirul ihram itu ada qasad. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram. Ada mi'raj, ada munajat, di penghujungnya tubadir. Abid wal ma'bud wahid. Bukan si abid yang sholat, tapi si ma'bud. Maka itulah wa anni buduni hada syiratil mustaqim. Aku menyembah diriku, itulah jalan yang benar. Pada saat dia menyembah dirinya, pada saat dia menyaksikan dirinya, pada saat dia adalah memuji dirinya, sesungguhnya dia, itulah kata Allah, hada syirat, inilah jalan yang benar. Dan iblis sudah ngasih kabar juga. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlas. Kecuali si mukhlas, kata iblis. Selama dia masih keneh mukhlis, tidak ada. Karena tadi sebanyak apapun tadi orang tadi yang merasa ikhlas, sebanyak apapun orang yang merasa berilmu, sebanyak apapun orang merasa beramal, selama kamu yang beramal, gelut cek Allah jeung aing. Nah, itulah fawailul lil musallin, celaka. Ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Inilah karena dari mulai baca kitab-kitab dari ulama-ulama yang on awalnya. Akhirnya yang sudah dibelokkan oleh orang-orang kayak si Utsman bin Yahya dan lain sebagainya. Akhirnya Islam kehilangan jejaknya sendiri. Bagaimana kisah, bagaimana Majapahit. Siapa Raden Patah itu? Coba pahami juga oleh kalian. Raden Patah adalah santri jadi-jadian sebenarnya dari awal juga. Itulah Sunan Ampel tidak suka sama dia. Itulah Sunan Ampel tidak mau. Semua inilah dia robohkan tadi semua. Dan akhirnya menjadilah kepalsuan sampai hari ini. Manusia kehilangan spiritual, sibuk dengan ritual, jadikan alat politik. Maka hari ini agama di seluruh dunia jadikan alat politik. Inilah yang harus dipahami. Coba kamu pelajari sejarah Nusantara ini. Dan juga buat teman-teman PWI Wali Songo, PWI, jangan ngaku-ngaku PWI kalau kamu nggak ngerti. Bagaimana amaliyah Wali Songo itu? Tadi semua. Amaliyah ngomongnya Wali Songo, tapi amaliyahnya Balwi. Sama aja nggak ada bedanya. Hanya ketololan karena nggak ngerti. Inilah semuanya. Mari kita luruskan. Bagaimana sholatnya para Wali Songo yang sebenarnya sholat. Bahkan sebelum Islam ada di Nusantara ini. Sudah menjadikan agama yang silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Bahkan Nusantara ini sudah hidup dengan pola Al-Quran sebenarnya. Inilah karena yang harus dipahami oleh kita. Karena sekelompok negara asing yang menjajah, akhirnya berubahlah pandangan itu. Kita ini nggak sadar sedang dijajah hari ini. Tadi semua. Ayo orang Nusantara kembali pada Nusantara. Kita ini adalah Nabi yang agung pun ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlaklah yang harus budi pekerti, kasih sayang, menyayangi, bermanfaat buat manusia. Bukan saling diadu, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina, bukan saling memecahkan. Ini yang terjadi. Karena spiritual sudah dirubah dengan ritual yang gak jelas tadi semua ya. Nah sekarang hari ini silakan kalian tonton. Buktikan oleh kalian sendiri. Bahkan kalian yang merasa ngaku ajengan sekalipun, saya yakin di hati kalian gelisah itu. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Inna sahabat di dalam kitab Syirah As-Sharih wa amma sholatu syariati faqad adalah ulimat biqauli ta'ala hafidu ala sholawati was sholatil wusta wal muradu minas sholati syariat arkanul jawahiri dhahiri adalah biharakatil jismaniyati minal qiyam wal qiraah wal ruku was sujud wa qu'ud was syauti wal fadi walidha walidha jama'ah biladil jam'i biqaulihi ta'ala hafidu ala sholawat.
Tetapi ingat, gerakan tubuhmu itu tadi sholat itu adalah ada sebuah gerakan zohir dengan gerakan tubuh, badan, berdiri, lidah, membaca, ruku, sujud. Tapi itu itibar isyarah. Tadi semua. Bagaimana tadi? Sebelum maka tadi mengihram. Siapa yang berdiri? Kudrat, iradat. Siapa yang berkalam? Siapa yang bacaan Fatihah? Kalam. Siapa yang melihat tempat sujud? Basor. Siapa yang mendengar? Sama. Siapa yang nanti tumaninah? Ilmu. Siapa ilmu? Allah. Tuh. Berarti yang sholat adalah dia. Kesadaran itu yang harus dibangun dalam sholat. Yang berdiri tidak boleh kaki. Pada saat selama berdiri kaki berarti kau bukan sholat tapi sedang ngajak gulat sama Allah pada dasarnya. Jadi pada saat kamu yang bicara itu adalah mulutmu kalam, bukan kalam Allah, berarti kau sedang walaupun bacaanmu pasti kayak apapun sedang menghina Allah, ajak berantem sama Allah. Karena kamu tidak mengerti hukum tauhid itu bagaimana. Nah, inilah ya sahabat, maka dikatakan adalah adapun selanjutnya adalah yang disebutkan dengan itulah kenapa baginda Nabi adalah in qulub bani Adam baina usbu'aini min asabi'il rahmani ada yuqal labuha. Sesungguhnya di hati manusia itu ada di antara dua jari-jari Allah. Iya, yang membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Tadi semua, ya. Maka itulah kenapa la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya. Siapa yang hadir? Ya dia. Maka itulah yang harus dipahami tadi semua. Maka itulah. Maka kenapa setelah itu adalah wa amma sholatu syari'atan mu'aqqatatun. Jadi sholat syariat itu sholat maktubah, tapi harus gabungkan maktubah, wusta, daim. Tapi maktubah tidak ada bagi yang tidak wusta. Wusta tidak ada yang tidak ada daim. Artinya apa? Kayak tadi. Ini adalah segala apa ada Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid ada kalau ada Al-Quranul Karim, tangan yang menulis. Al-Quranul Karim ada karena ada mata yang melihat, yang menulis. Hakim. Tapi semuanya ada karena hidupnya yang menulis itu. Nah, demikian pula. Berarti kalau begitu, sholat tubuh ini kalau nggak sadar kepada hidup, yang menggerakkan tubuh ini ada hati, yang menggerakkan adalah hati adalah ruh, yang menggerakkan ruh adalah Allah. Jadi kalau begitu siapa kiblat yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Maka pada gerak tubuhmu untuk melihat fiilnya, pada gerak hatimu untuk menyaksikan asmanya, pada gerak ruhmu untuk memperlihatkan sifatnya, dan pada syirmu untuk menyatakan zatnya. Berarti kalau begitu benarlah dia yang sholat. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Ya Muhammad akulah yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, tiada yang bisa ingat aku kecuali aku. Pada saat perang Badar, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Siapa Muhammad yang melempar pasir itu? Akulah yang melempar pasir itu. Disinilah al-abid wal ma'bud wahid. Tetapi sayang, ma'bud itu ada. Kalau si abid Adam. Nah, itulah masalahnya. Maka tidak ada hulul dan itihad. Itulah pada dasarnya dari awal pun kita ini tidak ada. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu kata Allah, buat sendiri, sekarang pun gua ingin sendiri. Itulah tauhid dari semua. Maka seluruh makhluk ini hanyalah karyawan-karyawan dia. Dia yang sedang menyamar. Seperti kayu. Anggaplah dia tuh kayu. Dia menyamar jadi meja. Dia menyamar jadi plafon. Dia menyamar jadi kenteng. Dia menyamar jadi apa-apa. Itu dia sedang menyamar. Tapi malah justru meja nggak sadar. Malah dia ngaku ini gua. Kemudian plafon kayu itu ngaku ini gua. Kusen kayu. Nah itulah. Pada saat anggaplah Allah itu adalah beras. Dia nyamar dari nasi putih. Dia nyamar dari nasi buduk. Dia nyamar dari selontong. Tapi malah lontong sombong. Merasa dia yang ada. Inilah persoalan. Pada segala isi alam ini adalah sesungguhnya. Adalah hanya dia semuanya. Dalam wujud Muhammad. Maka dibagilah istilah badan, jiwa, ruh. Itu hanya istilah saja. Satu barangnya.
sama kayak nafsu. Nafsu itu satu, tapi martabatnya yang membedakannya dari semua. Ya, pada saat nafsu itu tadi dikendalikan oleh api, disebutlah amaroh. Pada saat nafsu itu dikendalikan oleh angin, disebutlah lawamah. Pada saat nafsu itu dikendalikan oleh air, disebutlah mulhimah. Pada saat nafsu itu kembali pada tanah, disebutlah mutmainnah. Jadi pada saat nafsu itu sudah tidak lagi pengakuan, naiklah rodiyah. Dan kemudian naiklah mardiyah. Di penghujungnya adalah disebut kamilah. Jadi nafsu itu baik. Nah mungkin kita kembali pada Allah kecuali dengan nafsul kamilah. Sahabat, maka inilah kemudian dikatakan wa amma sholatus syariat muaqqatatun. Jadi sholat syariat itu tubuh ini. Jadi tadi bahasanya ginilah. Jadi kalau seandainya kita masih junub secara tauhid, tubuh sampai donglak pun kumur-kumur, kalau kamu nggak sadar di kalam, maka tidak ada gunanya wudhumu itu. Walaupun kamu cuci mukamu, wajahnya, tapi selama wajah kamu nggak ada gunanya juga tuh wudhu kamu di muka itu. Walaupun matamu kamu dicuci, tapi sebenarnya matamu adalah matamu bukan basor, nggak ada gunanya. Itu kenapa wudhu mencuci 7 bagian daripada tubuh ini. Kembalikan tangan, kaki pada kudrotnya, irodatnya. Kembalikan kalam pada bacaan sholat pada kalamnya. Yang dibaca firmannya, yang baca dia lewat kalam dia, yang melihat basor dia, yang mendengar sama dia, yang ada wujud dia, yang tumaninah ilmu dia. Maka dialah kesempurnaan. Secara syariat melihat fiilnya, thariqat adalah melihat di semua. Ya. Ini yang maka kamu nggak ada bedanya. Kamu belajar wudhu kayak apa? Itulah kenapa baginda Nabi sudah benar dari awal. Awwaludini ma'rifatullah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Karena tidak ada thariqat yang tanpa ma'rifat. Tidak ada syariat yang bukan pada jadi hak ma'rifat itu di dalamnya ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Ma'rifat. Tadi semua. Jadi syariat thariqat hakikat pada ma'rifat. Bukan syariat thariqat hakikat di luar ma'rifat. Karena di luar ma'rifat berarti syirik. Itu saja patokannya. Jadi walaupun gimana, katakanlah si Fulan yang dia masih anggaplah yang kamu suka kafirkan, misalnya Cina, kamu kan selalu menganggap karena Cina itu kafir. Tadi semua. Coba dia suruh wudhu. Sampai tangannya patah dia cuci. Karena dia masih bahasa kamu kafir. Belum bersyahadat. Padahal apa bedanya sama kalian? Juga sama belum bersyahadat. Tadi semua. Ya. Jadi intinya mencuci tanganmu, berkumur-kumurmu, mencuci telingamu selama kau belum balikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka itulah kenapa hadis semua Tuhan itu tidak butuh disembah. Tuhan itu hanya butuh adalah dirasakan. Dan itulah kenapa doa da'aya da'u hadis semua ya. Itulah kenapa bahasa id ada ya'udu. Kalau kamu bisa id ada ya'udu, maka kamu ayyada yu'ayyidu, kamu akan mendapatkan akibat daripada pesta itu. Ya. Tapi kalau tidak, kamu yang sholat malah, kenapa saya sholat kok makin susah? Oh kenapa saya puasa rajin Senin Kamis Daud kok makin susah? Ah iyalah. Tadi apa? Tadi semua. Kata apa? Mana puasa yang lebih utama? Kamu makan ingat kenyang itu Allah, atau kamu puasa lapar adalah perutmu. Itu kata di semua. Jadi disinilah ya sahabat yang harus dipahami. Dan wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun fi muddati umrihi wa masjiduha al-qalbu. Tuh. Sholat tariqat dilakukan selamanya tanpa batas waktu. Jadi kalau seandainya ada wa amma sholatu syariat muaqqatatun tadi, karena sholat syariat itu adalah hanya tentang, kata Abah juga, sholat yang 5 waktu itu tubuhmu sebetulnya. Sholat subuh 2 rakaat disebut sholat Adam. Maka dikatakan, hei Adam, sholatlah 2 rakaat waktu subuh karena kamu punya jasad dan ruh. Satukan dulu. Pergantian siang dan malam. Jasadmu adalah malam, tubuhmu, ruhmu adalah siang. Badanmu adalah badrun, adalah ruhmu adalah samsun. Maka sholatlah 2 rakaat. Hei Nuh, sholatlah di waktu duhur 4 rakaat. Karena kamu punya 2 kaki.
masing-masing 2 ruas adalah, maka sholatlah 4 rakaat waktu duhur. Hai Ibrahim, sholatlah waktu asar 4 rakaat, kamu 2 tangan, masing-masing 2 ruas. Itu kan naik tuh. Dari tubuh tadi, ke kaki, ke tangan. Hai Musa, sholatlah. Kamu adalah 3 rakaat, karena kamu punya 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. 3 rakaat waktu maghrib. Sadarilah bahwa kalam itu bukan milikmu. Tetapi adalah inilah. Maka wakallama Allah Musa tadi. Dan Isa ada sebut ruhullah. Hei Isa, sholatlah di waktu Isa. Ini kebalik apa-apa, yang penting paham dulu lah. Hei Isa, sholatlah di waktu Isya 4 rakaat karena kamu 2 punya lubang mata dan lubang telinga. Jadi sholat maktubah itu tentang tubuhmu tadi semua, tentang jasad kita. Duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, Isya, semua. Ya, itulah. Dan hei Muhammad, sholatlah 5 waktu. Nah itu, sambungkan subuh kepada duhur, duhur pada asar, asar itu dengan sholat maktubah. Di mana Muhammad? Di sinilah wilayah ahfa, sodar, dada. Maka di sini kaf Musa, ha adalah Isa, adalah ya adalah apa namanya Nuh, dan matamu adalah Ibrahim. Disatukan dengan rasa Muhammad, itulah yang Rasul Ulul Ajmi disatukan dengan shod di sini. Maka itulah yang kata Dani, inna fi jasadi ibnu Adam lamudghatan faida solahal jasadu kullu wa ida fasadat jasadu kullu ala wahya. Inilah qalbu. Maka tadi wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun, mu'abbad, terus menerus selama batas ada apa nabi muddatil umrihi wa masjiduha al qalbu. Maka tiap hari tawaf di sini. Ada semua. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, itu pun tidak akan sampai pada Allah, karena itu ngomong hati. Hatimu itu bukan tempat untuk bicara dengan Allah sebetulnya. Pahami. Jasadmu apalagi, hatimu tidak bisa. Maka tadi dari jasad kembalikan ke hati, tapi dari hati kembalikan ke ruh. Yang bisa komunikasi dengan Allah, yang bisa zikir pada Allah, yang bisa mengingat Allah. Yang bisa kembali membawa kepada Allah ada hanya ruh kita yang datang dari Dia. Nafahtu fihi min ruhi. Tapi sampai di ruhmu, kamu harus lepaskan aku 4, dibelah akumu yang pertama. Lepaskan aku yang 3, dibelah dada yang kedua. Hanya dibelah dada yang ketiga, ruh itulah yang berjalan menuju Allah. Karena dia dari Allah. Yang disebut al-mu'min tuh. Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min ruhmu. Al-mu'min Allah. Siapa ruhmu? Muhammad. Rasulullah. Itulah yang diutus. Maka dialah yang melihat, disebut basor, kata Abah juga. Pada saat dia datang ke telinga, ruh itulah pada saat ke mata disebut basor. Ruh itulah pada saat ke telinga disebut sama. Ruh itulah datang pada mulut disebut kalam. Ruh itulah pada napas disebut keluar masuk disebut nafas. Ruh itulah pada saat punya keyakinan disebut iman. Ruh itulah pada saat dia adalah menginginkan sesuatu disebut dengan nafsu. Pada saat nafsunya baik disebut amaro, mutmainah. Pada saat nafsunya buruk disebut amaro. Itu ruh-ruh semua. Ya. Maka itulah jalan dibagi 3. Ada sirot, ada torik, ada sabil. Tadi sirot, jalan yang tadi, yang ruh di dalam. Kalau udah ruh, beres urusan. Karena si ruh tidak lagi memilih. Beda dengan si jiwa. Maka torik memiliki 2 jalan. Jalan lurus, jalan bengkok, jalan benar, jalan salah. Wa nafsi wa masawaha, palahma pujuroha wa taqwaha. Tergantung bagaimana si jiwa yang membersihkan. Qad aflaha man zakaha. Itu sudah kembali kepada martabat ruh. Wa qad khoba man dasaha. Sudah kembali kepada. Jadi di situ dia kembali pada jasad. Jadi si jiwa itu berpihak pada jasad atau berpihak pada ruh. Tadi semua. Maka orang yang berpihak pada jasad itulah yang disebut. Maka kata Abah, pada jasad ini adalah seperti Ayub. Ruhmu adalah jiwamu Ayub. Maka tubuhmu bebaskan dari penyakit kulit. Sementara Musa itu adalah jiwamu.
Maka Fir'aun adalah tubuh kita. Bebaskan Musa dari Fir'aun di bulan Muharram itu. Maka takbiratul ihram, haram, Muharram. Itulah kenapa disebut bulan suci. Takbiratul ihram, Masjidil Haram. Aduh, kadang-kadang orang kita ini tahu-tahu bahasa tapi nggak ngerti hakikatnya. Inilah masalah. Tadi semua, ya. Maka takbiratul ihram sebelum kamu tadi Allahu Akbar. Sebelum tadi Allah kembalikan pada hu. Hilangkan. Jadilah Akbar. Berarti yang ada hanya dia yang sholat. Yang berdiri. Tadi semua. Ya. Maka sholat dia adalah mengingat dirinya sendiri. Menyembah dirinya sendiri. Syahadat dia menyaksikan dirinya pada wujud Muhammad. Adapun adalah yang disebut dengan dia memuji dirinya sendiri. Uji kodim al-kodim. Semua ya. Maka itulah kenapa dalam sholat itu diawali dengan Fatihah. Fatihah adalah dirinya. Kemudian alhamdulillah, semua puji itu miliknya. Dan tubuh kita ini berwujud alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Semua ya. Maka pada saat kita berdiri adalah berdirinya alif, dadanya ha, udalnya mim, kakinya dal. Dan pada saat itulah diperintahkan sujud. Maka jadilah Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Ahad yang sudah sujud mim, ha, mim, dal. Semua ya. Maka itulah sholat. Saling menyaksikan manis dan gula. Ahad adalah manis. Muhammad adalah gula. Jadi, hilang aku pada kosong. Tadi semua. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun. Muhammadun jasadun. Tetapi Muhammad itu adalah dohirnya Allah di alam batin. Ingat itu. Adam dohirnya, Muhammad batinnya. Muhammad dohirnya di hatimu, Allah lah batinnya. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habibullah, Al-Mahdi khalifatullah. Maka tubuh kita Al-Mahdi untuk memperlihatkan nur afal Allah. Hati kita adalah juga Muhammad untuk memperlihatkan nur asma Allah. Terpuji sifat Allah disebut Muhammad. Kemudian masuk lagi ke dalam nur sifat Allah pada ruhmu. Masuklah ke dalam nur zat Allah. Sahabat. Itu saja barangkali ya yang disebut dengan kesempurnaan sholat. Berpadunya sholatul wusta, sholat maktub. Maka tadi sholat yang sebenarnya sholat adalah adalah yang dikatakan adalah maka yang dikatakan adalah sholat yang sebenarnya sholat adalah faidaj tama'as sholatani ada dohiron wa batinan faqad tammatis sholatu wa ajruha adimun bil qurbat bi ruhaniyati wa darajati bi jismaniyati fayakunu hada musalla abidan bil dohir. Maka tadi jasadnya harus jadi abid, hamba yang soleh tapi ruhnya arif. Wa arifan bil batini wa idalam yajtami salatu tariqati ma salati syariati bihayatil qalbi fahuwa naqisun wa ajruhu yakunu minad darajati la minal qurbah. Berarti itulah kesempurnaan sholat. Soleh jasadnya. Sholat maktubah ada pada sholatul wusta ada pada sholatul daim. Jadi semua. Karena tubuh ini tidak bisa sholat maktubah. Kau saksikan yang merintahkan hati. Sholatul wusta. Tapi hati tidak bisa memerintahkan kecuali Allah. Sholatul daim. Kalau tidak ada Allah maka sholat maktubahmu sia-sia. Sholat wusta pun juga sia-sia. Karena tidak akan gerak tubuh kecuali gerak Rasulullah. Dan tiada gerak Rasulullah kecuali gerak Allah. Itu saja. Mohon maaf ya. Nanti semua. Ya dengerinlah. Nanti semua. Buat teman Mas Adi ya semua sebetulnya Abah sudah sering bahas tentang sholat ya. Marilah kita sempurnakan sebelum kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Qul salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita kembalikan jiwa kita adalah untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Marilah kita senantiasa menyadari dan sholat dan bersolawat. Sholat pada Allah, bersolawat pada Rasulullah. Dohiron wa batinan. Ya. Menyatukan adalah, maka sahabat ya, banyak ulama menyampaikan ya, dan juga barangkali panjenengan juga sudah biasa kita mengawali amaliyah itu dengan sholawat dan mengakhiri amaliyah dengan sholawat, sahabat ya. Banyak orang sudah bersolawat, tetapi tidak banyak orang menyadari kehadiran sholawat pada dirinya. Banyak orang menyebut nama Muhammad, tapi dia tidak menyadari kehadiran Muhammad pada dirinya. Padahal setiap hari kita disyafaati oleh Rasulullah. Ya, kita wujud karena diwujudkannya Muhammad. Kita hidup karena dihidupkannya Muhammad. Kita melihat karena basirnya Muhammad. Kita mendengar karena sami'nya Muhammad. Ya. Setiap hari kita ini tidak berpisah dengan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah yang tidak berpisah dengan kekasihnya Allah. Tetapi harus dipahami secara syariat dan hakikat. Ya sahabat. Maka itulah kenapa ada syariat. Karena ada Muhammad. Ada yang dohir dari semua. Kenapa hakikat? Karena ada Allah yang batin dari semua. Maka kita harus memahami makna syariat dan hakikat yang disampaikan oleh termasuk oleh Imam Ghazali. Orang yang berpikih tanpa tasawuf artinya orang yang bersyariat ya, tanpa berhakikat adalah kosong dari semua. Tadi semua. Tetapi orang yang berhakikat adalah tanpa syariat adalah zindik dari semua. Bagaimana mungkin yang batin itu nyata tanpa yang dohir? Itulah makna Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tetapi semuanya ijtima pada dirimu. Semuanya ijtima pada diri kita. Awal, akhir, dohir, batin. Ya sahabat. Jadi marilah kita rubah paradigma. Ya. Buat sahabat-sahabat apapun keyakinan kalian, Abah tidak merubah syariat kalian. Yang penting adalah rasakan kehadiran Muhammad dan rasakan kehadiran Allah. Pada kebaktianmu di gereja. Pada amalahmu di kuil.
pada apapun amaliyah yang kau lakukan, rasakan kehadiran dohir dan batin. Barangkali juga buat sahabat-sahabat yang beda lintas agama, begitu mendengar kata sholat dan sholawat juga jangan adalah alergi sahabat. Karena walaupun kalian tidak menyebutkan sholat, sebenarnya kalian sholat. Walaupun kalian tidak menyebutkan sholawat, nyebut-nyebut Muhammad, tapi kalian sudah menyadari kehadiran Muhammad. Abah ngerti itu. Maka marilah kita pahami sholat dan sholawat adalah secara luas tadi semua. Luaskan ilmu Allah, luaskan ilmu Rasulullah tadi semua. Jangan dibatasi ya oleh ruang dan waktu. Ya. Maka bebaskan dari penyakit kulitnya Ayub, bebaskan dari butanya Yakub, bebaskan dari penjaranya Yusuf, bebaskan dari perut ikannya Yunus. Itulah tentang sholat dan sholawat sesungguhnya. Maka seluruh isi alam ini dohiron wa batinan. Yang tadinya adalah satu. La ilaha illallah. Wujudlah menjadi Muhammadur Rasulullah. Mana Muhammad la ilaha illallah pada Muhammadur Rasulullah. Yang tadinya adalah kapas sekarang jadi benang. Pada benang itu mana kapasnya? Ya benang itulah kapas itu. Tadi semua. Ya. Yang tadinya manis sekarang wujud menjadi gula. Mana manisnya? Ya gula itu. Itu. Sahabat. Maka disinilah sesungguhnya konsep universalnya Allah. Ya. Dari awal. Maka inilah kisah tentang dia dan kekasihnya Muhammad. Yang itu tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah kun salli ala tu. Kun salli ala Muhammad. Salawat. La ilaha illallah. Tadi semua. Setelah engkau adalah Muhammad astagfirullah. Maka kenalilah Muhammad. Tadi semua. Ya. Siapa tidak kenal Muhammad dijamin tidak kenal Allah. Karena hanya Muhammad yang kenal Allah. Tapi pahami Muhammad secara syariat dan hakikat juga. Muhammad Harid, Muhammad Majaji, Muhammad Derajat, Muhammad Hak. Tadi semua. Yalah Allah Muhammad Hak itu. Tadi semua. Ya. Maka mulailah belajar membedakan Ahmad dan Muhammad. Ahad, Ahmad, Muhammad. Ada semua ya. Supaya kita mengerti bahwa seluruh isi alam ini adalah hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Ingat sekali lagi, hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam, pada satu titik itu. Itulah kisah bebasnya Ayub dari penyakit kulit. Itulah bebasnya kisah Yakub yang bebas dari kebutaan. Itulah kisah Yunus yang keluar dari perut ikan. Itulah kisah semuanya. Maka perjalanan kehidupan ini adalah sesungguhnya idealnya. Kata Abah juga adalah rokok ese. Ya. Kiri ese ke kanan ese. Maka satu pemain dua wajah. Tadi semua. Ya. Satu pemain dua wajah. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kita bagaimana tugas kita adalah, karena kalau tidak demikian agama itu adalah akan kalau terjebak pada sosok-sosok. Barangkali hari ini kalian yang berada di zaman ini nanti apalagi ke depan akan mulai pusing berbicara tentang Adam, bicara tentang Muhammad tadi semua. Maka oleh karena itu memasuki gerbang yang berbeda di tahun 2026 ini, Abah akan membukakan, menuntun, membimbing, membawa supaya kalian adalah tidak panik ataupun barangkali keluar dari keimanan semua ya. Karena tidak seperti apa yang kalian fahami selama ini, tidak seperti yang kalian tahu selama ini. Hari ini adalah dunia sudah dibuka oleh dia. Tadi semua. Ya.
Rahasia sudah dibuka oleh dia. Tidak ada lagi rahasia. Semua. Maka oleh karena itu siapa dia yang mau menyesuaikan dirinya, maka dia akan selamat. Ya. Tapi kalau yang masih berpikirannya ke 1000 tahun yang lalu, celaka. Karena kalian akan bersadapan dengan diri kalian sendiri. Ini semua. Ya. Maka sekali lagi bahwa kehidupan ini hanyalah tentang tadi Ahad, Ahmad, Muhammad. Tentang aku, dia, dan kamu. Aku adalah aku. Aku adalah dia. Aku juga kamu. Tadi semua. Ya. Tapi aku, dia, dan kamu. Allah, Muhammad, dan Adam. Yang disebut Muhammad. Tadi semua. Ya. Kita harus pahami pada titik yang sama. Tadi semua. Itulah disebut Adam. Adam ditulis alif dal mim. Boleh bilang Allah dalam Muhammad. Tadi. Kapas di dalam benang. Semua. Ya. Atau alif Allah. Adam alifnya aku. Aku Allah. Dalnya adalah aku, dia, kamu. Adam. Allah di dalam Muhammad. Dari semua. Ya. Nah inilah Quran yang sudah menjelaskan tentang ini sahabat. Ya. Dalam bagaimanapun termasuk sholat, ya nanti sholawat. Itulah kenapa sholat itu istilah sholat muncul pada Musa. Innani anallah. Innani sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Bukan ilallah. Bukan huwa. Bukan anta, tapi langsung dia berkata, innani anallah, akulah Allah. Akulah sang aku. Aku bukan dia. Maka berubahlah tadi dalam zikir la ilaha illallah, innaha la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah kepada la ilaha illa ana, si ana. Ya, semua, ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Maka as-salat az-zikri, as-salat ad-du'a tadi semua ya. Jadi tak usah lagi habis sholat tadi sahabat berteriak-teriak tadi semua ya. Malah sebaliknya hadirkan as-salat ad-du'a da'ayat da'u, hadirkan. Nah, itulah bagaimana alif dal mim. Muhammad lebur pada Ahmad, Ahmad biar dia yang meleburkan pada Ahad. Batinnya Adam adalah Muhammad. Tapi dohirnya Ahmad, Ahad adalah Ahmad. Jadi semua ya. Jadi Adam mengandung Muhammad. Muhammad mengandung Ahmad. Ahmad mengandung Ahad. Begitu ya. Satu sebetulnya. Jangan dikira kayak 4. Itu istilah syariatnya. Supaya manusia tidak bingung, sahabat ya. Maka sekali lagi bahwa makanya kenapa sering katakan semuanya hanya la ilaha illallah. Semua perjalanan itu la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang lain selain dia. Tapi dari la ilaha illallah harus masuk pada la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah harus masuk pada la ilaha illa anta. Sampailah kita mukhatab inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Yang muslim, yang sudah aslama, yang sudah salimah tadi semua ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati kecuali kamu sudah salimah. Tadi semua ya. Jadi selamat itu bukan coba-coba.
Dalam hidup ini manusia banyakkan judi, dia coba-coba. Bagaimana kau akan lakukan itu pada perjalanan ruhmu? Coba-coba. Tadi semua. Tidak ada coba-coba. Allah itu nyata kok. Kamu buktikan saja kalau nggak percaya. Kamu ngaji Yasin 1000 balik di depan nasi. Kamu coba-coba pakai Yasin supaya kenyang. Nah ini kalau yang nggak ngerti. Karena kebanyakan orang pasti nggak ngerti. Karena belum hadir Allah. Kecuali bagi kamu yang sudah mati. Kenyang itu bisa pindah kepadamu tanpa nasi. Tuh. Itulah persoalannya. Selama diri kamu adalah diri kamu, maka kamu tidak bisa coba-coba. Kalau mau coba-coba tadi. Baca Yasin 1000 balik. Kemudian kamu nggak usah makan. Dijamin nggak ada kenyang. Tapi gak usah coba-coba. Kamu makan saja tanpa Yasin bisa kenyang. Ini maaf Pak, jangan salah pengertian kan. Tadi semua. Karena manusia sekarang ini suka dengan amaliah-amaliah yang seperti itu dia pikir dia telah bekerja buat Allah. Dia pikir dia boleh menuntut Allah. Dia pikir dia boleh seenaknya terhadap Tuhannya.